Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali kita di dalam program Randau Kehidupan, di mana satu program yang akan mengongsikan bersama-sama dengan saya, dengan panel. Kami akan mengongsikan pendapat-pendapat dan juga perbincangan dengan jawaban terhadap soalan yang mungkin biasa ataupun yang kita mau kupas dia punya jawaban. So ini adalah program yang boleh dikatakan santai-santai, tetapi masih lagi menurut firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya pada hari ini, tidak lain tidak bukan, kita ada Dr. Gerard. Dia adalah pensyarah di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Kita ada Pastor Brian Scott yang ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia. Kita ada Pastor Minsun, seorang pelajar dalam jurusan kependetaan di Asia Pacific International University. Apa kabar para teman-teman sekalian? Syukur, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Terima kasih karena meluangkan masa bersama-sama dengan saya pada hari ini di studio. Pada hari ini kita akan membincangkan ataupun berkongsi, mengupas satu topik yang bagi saya sangat menarik dan topiknya indah, yaitu Putra Damai yang Agung. Inilah topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut, saya senang sekali untuk mengajak kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sudah mempertemukan kami di tempat ini melalui program Randau Kehidupan. Terima kasih juga karena sudah bersama-sama dengan para viewer kami, para penonton di mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan juga sudah menghantar malaikat untuk menjaga dan juga memberikan sukacita damai kepada mereka. Sementara kami yang berada di studio ini, Tuhan akan membincangkan firman-firman Tuhan. Biarlah kebijaksanaan daripada syurga bersama-sama dengan kami, sehingga apa saja yang keluar daripada mulut kami berkenan di hadapan Tuhan, dan itu akan menguatkan kami, termasuk juga para penonton, sementara kami menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Biarlah malaikat dan Roh Kudus-Mu terus menjaga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau kita lihat pada pelajaran yang lalu, kita lebih kepada Raja Ahaz. Tetapi pada hari ini kita akan fokus kepada pasal yang ke-9. Saya ingin bacakan ayat dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, satu ayat yang begitu menarik sekali. Di akhir sekali dikatakan Raja damai. Ayat-ayat terakhir dalam Yesaya menggambarkan malapetaka dan juga peristiwa gelap rakyat Yehuda. Kita lihat itu dalam pasal yang ke-8. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Yesaya 8 ayat 20 hingga 22. Nah, kita melihat umat Tuhan berjalan dalam kegelapan, terutamanya mereka yang mengabaikan dan menolak firman Tuhan. Mereka memisahkan diri daripada cahaya. Di dalam pelajaran pada hari ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja mengeluarkan mereka daripada kegelapan. Bagaimana cara Tuhan bekerja sehingga kan siapa saja yang berada dalam kegelapan menerima cahaya terang daripada Bapa sendiri. Inilah satu keindahan, kebaikan Tuhan yang kita sembah. Dia mahu memberikan cahaya terang kepada semua orang, terutamanya sekali orang-orang yang benar-benar mahu mencari Dia. Nah, saudara-saudari, para panel yang sudah bersama-sama dengan saya ketika ini, ada satu perkara saya rasa yang perlu kita bahaskan mengenai tajuk ini, yaitu akar dan dahan pada satu tangkai. Di dalam Yesaya 11, kita melihat dalam Yesaya yang ke-11 itu, kita lihat bahwa
ada yang disebut sebagai tunas yang keluar daripada tunggul Isai. Ya, dalam Yesaya ayat 11. Jadi di dalam ayat ini, pasal ini, dia menggunakan image pokok yang ditebang. Ya, tunggul Isai, dia melambangkan idea bahwa dinasti Daud akan kehilangan kuasanya. Namun akan timbul tunas cabang dari tunggul ini. Jadi ada sesiapa panel yang ada bersama-sama dengan saya boleh hurai dengan lebih dalam lagi mengenai akar dan dahan pada satu tangkai ini. Tunggul Jesse ini merupakan ya dalam leluhur Yesus juga. Yes. Dan ada dalam keturunan Salah sila. ya salah silah itu berkaitan dengan Daud. Akar dengan dahan ataupun cabang yang tumbuh daripada tunggul itu, dan itu merujuk kepada Yesus. Apa yang datang kemudian itu adalah sesuatu yang tumbuh daripada tunggul yang sudah mungkin sudah ditebang barangkali ya. Dia sudah tidak lagi seperti satu kerajaan yang besar, tetapi tidak hilang daripada radar kita panggil. Sebabkan Tuhan sudah berjanji kepada Daud melalui satu perjanjian yang Daud yang dinasti dia itu tidak akan hilang dan kekuasaan itu masih ada lagi. Walaupun sudah tidak ada Judah, tetapi nubuatan itu masih lagi kekal, sebab dia harus digenapi suatu hari nanti, dan kegenapan itu adalah dalam Yesus. Kegenapan itu kemudian kita panggil bukan saja dalam perjanjian baru ada ini merujuk kepada Mesias, tapi dalam perjanjian lama, tapi perjanjian baru kita melihat bahwa itu digenapi dalam Yesus, dan disebut juga di dalam buku lain, contohnya Wahyu. Dan Yesus merupakan akarnya, akar itu, sebab yang mewujudkan dinasti, yang mewujudkan kerajaan Daud itu adalah Tuhan. Yes. Dan dia harus menjadi akar, dia yang menjadi tunjang, dia yang menjadi permulaan bagi kerajaan tersebut, sebab Tuhan yang memulakan dia. Bagaimanapun dalam ketiadaan kerajaan duniawi Judah itu akan datang seorang raja dalam silsilah, dalam keturunan Daud, dalam the house of David, yang akan menjadi raja. Okay, dan itulah yang kita lihat dalam Matius kemudiannya. Walaupun Yesus itu dilihat sebagai orang biasa, tetapi cara Matius menunjukkan Yesus dalam buku Matius itu merupakan dia ditunjukkan sebagai seorang raja. Antaranya kita boleh lihat di buku Matius, kita melihat ada orang bijaksana yang datang kepada Yesus. Kita biasa panggil 3, tetapi hanya disebabkan oleh hadiahnya. Tetapi di Lukas bukan the noble, bukan orang bijaksana itu. Yesus juga disebut dalam silsilah itu sebagai dengan jelas sekali Abraham, Daud, dan raja-raja itu semua. Dan ada beberapa lagi yang kita boleh lihat bukti-buktinya dalam Matius dan juga dalam Injil yang lain, bahwa Yesus itu adalah seorang raja daripada keturunan Daud. Jadi dia adalah apa yang muncul kemudiannya, walaupun kerajaan itu sudah tidak ada, tapi dia muncul kemudiannya untuk menggenapi apa yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia. Jadi semua kegenapan itu di dalam Yesus. Dia juga adalah Israel, the Holy One of God. Dia juga adalah Raja. Dia juga apapun yang Tuhan minta Israel untuk lakukan, Israel tidak dapat lakukan, itu digenapi dalam diri dia. Kita katakan sebagai the royal lineage, datang daripada kerabat
diraja. Dan saya ingin bacakan dalam Matius yang Dr. Gerard sebutkan tadi. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-6 ini mengatakan Isai memperanakan Raja Daud. Ya, jadi bukan cuma Daud memperanakan Daud, tetapi ada emphasis bahwa Daud itu adalah raja. Dan lineage inilah yang datang daripada raja-raja selepas Daud itu. Termasuklah siapa? Ayat yang ke-9, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Ya, dan kalaulah Ahaz tahu ya bahwa keturunannya itu nanti akan menjadi raja yang kekal, raja damai itu Yesus itu sendiri, alangkah bangganya dia sebenarnya ya kalau dia menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan ya, karena melaluinya lah juga raja damai Yesus Kristus itu akan dilahirkan, dan seharusnya dia membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya dia menentang dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita lihat dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 hingga ke-7 juga seorang anak untuk kita katanya. Dan kita melihat bahwa ada beberapa nama yang menunjukkan kebesaran anak yang akan datang ini. Dan sudah dijelaskan oleh Dr. Gerard dan juga Pastor Brian sebentar tadi, siapa sebenarnya yang dimaksudkan anak ini. Dan dikatakan bahwa dia adalah ajaib. Dia juga disebut sebagai ilahi, Tuhan yang perkasa dan pencipta yang abadi, Bapa yang kekal. Kalau kita lihat dalam Lukas 3 ayat 38, dia juga dikatakan sebagai Adam, anak Allah. Dia adalah raja dari dinasti Daud, kerajaannya damai dan kekal. Nah, saya terbaca ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah, ataupun yang mungkin hampir dekat dengan dia ini adalah si Raja Hizkia. Ya, tetapi penerangan-penerangan tentangnya jauh melebihi daripada sifat manusia biasa. Ya, hanya seorang yang layak, yaitu Yesus Kristus, anak ilahi, Tuhan dan pencipta. Kita boleh lihat itu dalam beberapa petikan, terutamanya dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. So, terima kasih Pastor Brian dan juga Dr. Gerard atas penjelasan tadi mengenai akar dan dahan pada satu tangkai. Kita melihat ada satu yang even lagi yang berlaku sebenarnya dalam chapter 9 ini mengenai penderitaan umat Tuhan seperti yang ditunjukkan di dalam kitab Yesaya 9 juga tuh daripada mulanya. Kalau kita bandingkan dalam Imamat 26 ayat 14 hingga 19, satu persoalan di sini ya mungkin kita boleh jawab bersama-sama. Mengapa Tuhan menghukum umatnya peringkat demi peringkat dan bukan sekaligus? Dia maksudnya di sini apabila Tuhan mau menghukum umat dia tidak hukum sekaligus, tetapi berperingkat-peringkat. Mungkin Pastor Minson ada pandangan? Oke, sebelum saya pergi ke soalan tadi, saya suka dengan soalan yang sebenarnya tadi. Seringkali kita sekarang melupakan keturunan Yesus. Seringkali kita mengatakan Yesus anak tukang kayu. Tapi kita lupa bahwa dia adalah keturunan raja yang sepatutnya mendapat hormat seperti raja sebenarnya karena keturunan Raja Daud. Dan itu bukan calang-calang. Yes. Oke. Itu yang saya terpikir dalam minda saya tadi. Apa tadi yang Kenapa Tuhan menghukum umat dia secara berperingkat? Bukan satu kali. Kita lihat di sini tahap ketahanan umat Tuhan ini tidak kuat. Kalau Tuhan menghukumkan sekaligus, mereka tidak akan tahan dengan hukuman Tuhan. Ataupun Tuhan, itulah cara Tuhan untuk mengajar umat dia secara berperingkat-peringkat supaya dia mengenal bahwa Tuhan itu sebenarnya ingin memberi kesempatan kepada umat dia. Sebab itu dia tidak mau letakkan satu bahan yang kuat dan sekaligus. Jadi dia buat menurut tahap-tahap tertentu yang dia sebenarnya dia menunjukkan kasih walaupun di sebalik hukuman yang dia jatuhkan. Apa yang penting di sini adalah jangan kita melihat hukuman itu seakan-akan satu hukuman untuk membinasakan dan memusnahkan.
hukuman Allah yang dibenarkan ya untuk dijatuhkan kepada bangsa ataupun umat pilihannya itu sebenarnya merupakan didikan, teguran, disiplin ya untuk membolehkan mereka belajar secara berperingkat juga. Dan ada kalanya disiplin itu begitu besar, begitu dahsyat, sehingga menyebabkan boleh dikatakan kehancuran dan kebinasaan. Ya, tetapi itulah the degree of God's judgment itu are based on dia punya degree pemberontakan, penentangan umatnya. Tetapi apa yang penting di sini adalah dalam setiap didikan dan teguran dan disiplin itu yang penting di sini kalau mengikut Petrus, kalau kita boleh baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi matlamat ataupun sasaran utama Tuhan apabila dia mendatangkan teguran, didikan dan juga disiplin sebegitu adalah untuk menyelamatkan, untuk membolehkan mereka terbuka dan hati mereka dan membuat pilihan, membuat ketetapan di tengah-tengah segala teguran dan didikan dan juga hukuman yang didatangkan itu. Ya, jadi kalaulah Tuhan membinasakan mereka sekaligus, saya percaya sudah pasti isu tentang keadilan Tuhan itu akan sekali lagi dipersoalkan. Dan iblis sudah semestinya akan menggunakan isu itu untuk membenarkan apa yang telah dia propagate ataupun telah dia usulkan sebelum itu yang merupakan permulaan kepada kejatuhan dia sendiri. Terima kasih penjelasan sebentar tadi. Karena banyak juga orang yang sebenarnya mempersoalkan kalau Tuhan itu adil, kalau Tuhan itu kasih, kalau Tuhan itu mengasihi ciptaan dia, kenapa dia menghukum? Dan cara penjelasan daripada Pastor Minsun dan juga penjelasan daripada Pastor Brian itu sebenarnya sangat kena dengan soalan itu, kenapa Tuhan menghukum umat-umat dia. Dan itulah cara Tuhan bekerja untuk menunjukkan bagaimana besarnya sebenarnya dia punya kasih terhadap setiap manusia. Bagaimana kita mahu membantu? Kadangkala mungkin kita juga akan berjumpa dengan orang yang tidak kisah mengenai kedatangan Yesus kali kedua ini. Kalau kita lihat kita punya tajuk di sini, ia adalah mengenai kedatangan, ya, kedatangan anak Tuhan ataupun putra damai yang agung. So ini adalah satu kedatangan yang kita nanti-nantikan sebagai orang yang percaya. Dan ada orang yang ambi acu dan tidak acu mengenai hal ini. Oh, Yesus datang, biarlah. Apa sebenarnya, mungkin para panel boleh kongsikan apa kepentingan bagi kita untuk mengetahui ataupun ambil berat tentang kedatangan putra damai yang agung ini. Mungkin kita bermula daripada Dr. Gerald. Tanpa putra damai, saya pikir kita tidak ada kedamaian. Dan sangat penting bagi kita untuk mengambil tahu ini. Sebab apabila datang seorang raja yang membawa damai, kita boleh hidup dalam suasana yang damai. Tetapi dalam 9 ayat 5 ini dia lebih kepada sekadar Prince of Peace ataupun Raja Damai ataupun Putra Kedamaian. Dia adalah Mighty God, Wonderful Counselor. Dia membawa apa yang diinginkan oleh orang-orang ketika kedatangan Yesus yang pertama itu. Dia sebenarnya membawa apa yang diinginkan orang pada masa itu. Walaupun orang tidak menyadari itu, walaupun mereka menginginkan kebebasan daripada kerajaan Romawi, tetapi dia sebenarnya membawa lebih besar daripada hanya membawa kebebasan daripada kerajaan Romawi. Dia membawa kebebasan daripada dosa, dan ini yang saya pikir penting harus kita ketahui dan harus kita fahami. Supaya dengan mengetahui itu kita boleh meletakkan posisi kita kepada Raja Damai tersebut. Saya tertarik dengan penjelasan Dr. Gerald tadi.
saya ingin tambah sedikit. Yes. Damai ini bukan bermaksud meniadakan peperangan sama sekali, meniadakan malapetaka, bencana alam dan sebagainya. Damai ini adalah keadaan di mana kita masih lagi boleh berasa tenang, hidup berpengharapan dan masih lagi berkeyakinan kepada kekuasaan dan juga kendalian penuh, ya, total control of God dalam kehidupan kita. Bayangkan ketika seorang atau seekor ibu burung yang menjaga dan memberi makan kepada anak-anaknya di sebuah sarang yang tinggi dan di sampingnya satu air terjun yang mengalir dengan kuat. Ya, bayangkan dengan getaran yang diakibatkan oleh gegaran dan getaran yang diakibatkan oleh air terjun itu dan juga kebisingan bunyi air itu, tetapi anak-anak burung itu masih steady saja dengan mama dia itu yang memberi mereka cacing, memberi mereka makan dan sebagainya. So itulah saya rasa konsep kedamaian bagi kita orang Kristen. Ya, walaupun secara minority, ya, tetapi of course kalau kita lihat sekarang ini Christianity di negara kita Malaysia khususnya masih lagi minority, ya, dan kita ditekan dalam pelbagai aspek. Dengan keadaan politik semasa kita, keadaan ekonomi yang belum tentu, apalagi dengan kesan pandemik yang begitu tidak dijangka sekarang ini, Tuhan tidak akan meniadakan itu. Ya. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan, ya. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita boleh mendapatkan kedamaian dan ketenangan itu untuk just live with it, ya, hidupkan iman itu dan tenangkan hati dan fokus kepada Tuhan sebagai pengendali penuh. Dan saya percaya itulah yang membezakan kita sebagai orang-orang yang berpengharapan jika dibandingkan dengan agama-agama lain ini. Terima kasih. Bagaimana Pastor Minsun? Oke, tadi kita meningkat soalan tentang kenapa orang hari ini merasa acuh tak acuh dengan perkabaran tentang akhir zaman. Kita lihat sajalah isu COVID-19. Pada awal COVID-19 ini sedang beranak ataupun sedang mengancam, orang mengikut SOP dengan betul. Takut. Karena takut. Tapi sekarang mereka semakin, bukan saja mereka tidak takut dengan COVID ini, mereka juga tidak takut dengan polis. Mereka sudah berani. Dan seolah-olah pikiran mereka sudah lali dengan keadaan. Begini juga. Dan seolah-olah keadaan ini berada dalam pikiran kita sebagai pengikut Tuhan. Ramai pengikut-pengikut Tuhan hari ini sudah lali. Begini juga. Pada awalnya pun saya tengok begini dan begini juga keadaannya tidak juga berubah. Jadi ini saya rasa karena pikiran mereka sudah lali dengan isu-isu semasa. Tidak lagi merasa tertarik dengan isu-isu akhir zaman. Apapun khotbah-khotbah biasa, yaitu itu khotbah yang saya dengar 20 tahun yang dulu sama juga. Oke, tentang damai tadi, saya tertarik di sini bahwa satu-satunya keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mampu merasa damai dalam apa saja situasi. Yes. Inilah yang orang akan lihat dalam diri pengikut-pengikut Tuhan. Bagaimana reaksi kita kepada situasi yang mengancam. Baik mengancam nyawa, mengancam kesehatan, ataupun mengancam apapun. Kita mampu merasa damai. Kita mampu tersenyum dalam situasi apapun. Yang menunjukkan yang kita ini tidak putus harapan di sebalik setiap keadaan yang menimpa kita. Artinya kita punya pengharapan itu terikat kuat dengan Tuhan kita. Dan itulah sau yang kuat kita berpegang dengan Tuhan. Saya mau baca ayat yang konsep ayat yang dia sebutkan tadi dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4, ya, supaya kita jangan heran dan jangan kita tertanya-tanya, ya, kenapa ramai sekali orang-orang pada masa ini yang sebenarnya sudah mengetahui dunia kita ini akan berakhir, Yesus akan datang, tetapi dalam bahasa orang muda sekarang dikata buat saja, ya, buat saja. Ayat 3 dan 4, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka,
di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi saya percaya kita pun tidak perlulah risau sangat ya, tentang pandangan bahkan gereja Kristen sendiri yang sudah tidak mengumandangkan perkabaran tentang Yesus akan datang segera ini di mezbah-mezbah mereka, di mimbar-mimbar mereka, tidak lagi dikhutbahkan. Jarang sekali kita dengar ya, kecuali di dalam gereja kita lah yang begitu berharap dan percaya Yesus akan datang dengan segera. Terima kasih Pastor Minsun dan juga Pastor Brian di atas perkongsian sebentar tadi. Karena itulah saya katakan tadi sebenarnya sangat penting untuk kita terus mengetahui dan juga mengambil peduli mengenai kedatangan Yesus ini. Karena juga kalau kita lihat pada zaman kita sekarang, banyak di antara orang Kristen sendiri yang penat menanti kedatangan itu. Jadi disebabkan penat, spiritual pun sudah turun. Jadi kita berharap sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus di masa-masa sekarang yang saya rasa kesukaran itu sudah kita alami, kita boleh rasa sekarang. Kita berharap dalam kesukaran hidup kita, Yesus senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam hati kita. Itu yang kita cari. Dan saya ada satu soalan yang terakhir yang mau saya tanyakan kepada para panel. Kalau kita lihat, kita kembali kepada Yesaya 9 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, kita boleh melihat sifat Mesias itu sendiri. Saya suka apabila membacakan ayat ini, Yesaya 9 chapter 9 ayat 6 dan juga 7 ini, 6 dan 7 ini, kita boleh melihat sifat-sifat Yesus itu sendiri. Antaranya penasihat, Tuhan yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kalau kita lihat lagi, dia adalah seorang yang ajaib. Saya ingin menanyakan kepada para panel, mungkin ada banyak lagi sifat-sifat Mesias yang kita boleh lihat di dalam Alkitab. Ada yang menanyakan, kamu sebagai Kristen, orang yang percaya, mana satu sifat Kristus yang kamu rasa sangat penting bagi kamu? Jadi sebagai orang yang percaya, memang percaya kepada Yesus dan mengetahui sifat-sifat Kristus, saya percaya kita ada jawaban tersendiri bagi soalan ini. Soalan yang berbunyi, mana satu sifat Kristus itu yang kamu rasa lebih kamu utamakan, lebih kamu rasa paling penting untuk dijadikan contoh sementara menanti kedatangan Yesus kali kedua. So, saya ingin buka soalan terakhir ini kepada semua para panel. Ya, mana ciri Tuhan yang paling penting dalam diri Anda dan juga mengapa? Saya bermula daripada Pastor Minsun, langsung diakhiri oleh Pastor Gerard. Kalaulah saya ditanya dengan surat ini, yang mana satu sikap ataupun attitude yang ada tertulis di sini yang menjadi keutamaan saya. Bingung saya menjawab. Sebab semuanya sangat penting untuk semua. Tapi kalaulah saya ditanya yang mana satu yang sudah ditanamkan dalam diri saya kembali kebingungan. Adakah saya sudah mengaplaikan dalam kehidupan saya? Dan sebetulnya bila kita lihat apa yang ditulis dalam bab 6 ini ataupun ayat 6 ini, dia merupakan complete package. Bila kita lihat ini, dia meranapkan semua kebimbangan kita. Karena kita melihat bahwa Yesus ini tidak ada lagi yang kurang. Sempurna. Dan kepada Yesuslah kita berlari untuk mendapatkan kesempurnaan, untuk memohon pertolongan dan pengharapan. Karena dia Raja damai. Dia juga maha berkuasa. Tidak ada lagi yang di luar kuasa dia. Artinya kalau kita minta konsel dengan dia akan bagi semua. Yang kita tidak minta pun dia bagi. Artinya ada bonus. Itu dari saya. Saya rasa jawaban itu pun sama. Ya, sebab kita tidak dapat mengandaikan, sangat sukar sebenarnya untuk mengandaikan apakah antara quality ataupun attributes Yesus ini yang penting ataupun lebih utama.
Namun demikian kalau kita lihat, bagi saya secara pribadi, saya lebih suka melihat Yesus ini datang sebagai, bagi saya adalah sebagai korban, sebagai domba. Itu tidak ada di dalam ini senara ini. Yes. Karena di sanalah dia punya base, ya, tujuan matlamat dia adalah untuk menebus saya, Yeah. membayar harga yang mahal yang saya sebenarnya harus bayar. Harga itu dituntut untuk saya mati dan binasa, menerima kematian kekal itu. Tetapi dengan kasih dan karunia-Nya itu dia bahkan mencadangkan ataupun memberikan dengan sukarelanya dirinya sendiri untuk membayar dan menggantikan saya di kayu salib itu. So saya lihat itulah sebagai domba Allah, Lamb of God, dan sebagai juru selamat, ya, Mesias yang diurapi dan menggenapi misinya itu di atas kayu salib untuk menggantikan saya. Oke, bagaimana Dr. Gerald? Saya tertarik dengan istilah yang Pastor Minson sebut tadi, complete package. Dan saya pikir Yesus, kalau kita gunakan istilah itu, saya pikir Yesus betul-betul dia itulah Komplit. ya, sebabkan kalau kamu lihat apa yang Yesus katakan dalam buku Yohanes, sejak pun dia katakan akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah roti hidup. Banyak dia sebut, dan dia juga mengatakan akulah, aku. Dan semua ini dia merangkumi semua yang kita lihat dalam perjanjian lama yang tidak dapat dipenuhi oleh pemimpin, oleh bangsa, oleh raja dan sebagainya. Semuanya di dalam Yesus itu sendiri. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya lah. Sebab kalau saya menerima Yesus, saya terima itu package. Yes. Dan kalau saya memerlukan kedamaian, dia memang sudah Raja Damai, dan saya akan menerima kedamaian itu. Kalau saya menginginkan, saya ingin bertemu dengan keluarga yang sudah pergi, contohnya, dengan menerima Yesus atau Yesus sudah kebangkitan dan hidup. So, dia di sana semua. Terima kasih. Satu Tidak rugi untuk memiliki Yesus. Iya. Complete package. Termasuk keselamatan semua. Saya memudahkan keselamatan, terima Yesus. Full. sangat menarik perkongsian yang sudah kita dengar sebentar tadi. So, saya berharap tidak ada lagi persoalan dari siapapun yang mana satu ciri-ciri ataupun package yang sangat penting untuk kita utamakan ataupun ikut yang ada pada Yesus, karena dia adalah complete package dan dia ada semua yang kita cari sebenarnya. Itulah Yesus yang kita sembah, itulah Yesus yang kita tunggu kali kedua nanti kedatangannya. Terima kasih sekali lagi para panel yang sudah memberikan banyak insight dan juga banyak perkongsian yang sangat berguna, yang membangun kita. Terima kasih Dr. Gerard, terima kasih Pastor Brian, dan juga terima kasih Pastor Minson. Kami berharap para penonton di rumah juga dapat sesuatu yang akan membantu dari segi spiritual growth kita masing-masing. Terus kuat, terus bertahan sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus. Untuk doa penutup kita minta Dr. Gerard pimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, sebab kami adalah umat-umat-Mu yang telah menerima satu kelebihan di mana Yesus itu sendiri telah datang dan memberikan kami satu harapan keselamatan. Dengan menerima Yesus, kami boleh menerima semua yang kami perlukan sebagai umat-umat-Mu hidup dalam dunia yang penuh ketidaktentuan ini. Terima kasih sebab Engkau juga membuka hati dan pikiran para pendengar. Biarlah roh Tuhan akan masuk ke dalam hidup dan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terus tetap tenang dalam keadaan yang tidak menentu. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau mendengar doa ini dan mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Kami serahkan ini semua dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari,
kita akan bertemu sekali lagi pada minggu hadapan dalam program yang sama, Randau Kehidupan, dengan topik yang sudah kita pilih. Jangan lupa dan jangan miss episode itu. Jumpa lagi, Tuhan memberkati. Bye-bye.